Audio Jungle. لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekarang kalau saya ditanya, Ustazah mau jadi perempuan mulia nih apa nih yang mesti kita punya nih? Ada 3 hal teman-teman. 3 hal sangat mendasar untuk kamu miliki kalau kamu ingin menjadi seorang perempuan yang mulia. Yang pertama ilmu. Ilmu. Kamu harus belajar, kamu harus berguru, kamu harus banyak mendengarkan. Dan alhamdulillah zaman sekarang ini sarananya sudah begitu mudah. Buka YouTube bisa, ya kan begitu ya? Saya aja banyak tuh dakwahnya di YouTube. Buka Instagram ada gitu. Tinggal kamu pilih aja. Mau lihat orang joget-joget di TikTok atau mau mendengarkan kajian-kajian yang membawa kemuliaan, yang membawa diri kamu naik kelasnya menjadi mulia di mata Allah. Sebab katanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, man aradallahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, calon-calon penghuni surga, Allah pasti akan beri kepadanya kemudahan untuk mempelajari agama. Bahkan Nabi Muhammad menyampaikan ketika beliau Isra dan Mi'raj, ra'aitu lailata an usriya bi anna aktsar ahlin nar minan nisa. Malam saya di Isra Mi'raj kan, saya lihat ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah dari orang-orang miskin. Para sahabat nanya, aminal mal ya Rasulullah, adakah mereka miskin harta wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, la bal minal ilim, tidak, akan tetapi mereka miskin ilmu. Jangan jadi orang tidak mulia atau jangan jadi orang hina dengan tidak berilmu, tidak memiliki ilmunya. Kamu harus belajar caranya sholat yang benar bagaimana, belajar makna-maknanya sholat, belajar bagaimana arti dari apa yang kamu baca selama ini dalam sholat-sholat kamu. Pelajari teman-teman sekalian, apa yang bisa bikin hatimu jadi kuat, apa yang bisa membuatmu hatinya jadi indah. Pelajari bagaimana kehidupan bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh orang-orang soleh solehah yang sudah ada dalam Islam ini ya, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah. Pelajari sejarah mereka, itu yang dapat memuliakanmu. Belajarlah terus teman-teman sekalian. Saya ingat satu cerita, yang mana cerita ini sering disampaikan oleh guru kami Habib Umar bin Hafid. Ada seorang perempuan sangat miskin, sebatang kara, kerjanya ngangkutin air dari sumur ke rumahnya orang. Jadi jasa pengangkutan air dari sumur ke rumahnya orang zaman itu ya. Dia dari miskinnya orang sampai suka panggil dia tuh ya miskinah. Meskipun arti miskinah dalam bahasa Arab itu bukan miskin harta, tapi kayak yang orang yang kami kasihani gitu, orang yang kami sayangi gitu. Ya miskinah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, akhirnya kemudian satu waktu si miskinah ini memang walaupun dia miskin ya, walaupun dia hidup sebatang kara, kerjaannya itu hanya ngangkut air di sumur, dari sumur kemudian dia bawa ke rumah-rumahnya orang, tapi dia adalah seorang perempuan yang terhormat, seorang perempuan yang mulia. Kenapa mulia? Karena dia itu teman-teman saudaraku sekalian selalu bisa menebarkan kemanfaatan kepada siapapun. Senengannya pergi majelis ilmu,
Pokoknya kalau dengar ada majelis taklim di mana aja dia pergiin tuh. Ada ustadz datang dari mana aja dia datengin. Ada ustazah gitu, ada orang menyampaikan kajian ilmu, selalu aja dia datengin. Dan kalau dia datang tuh dia serius mendengarkan. Dan kalau udah habis dengerin tuh, apa yang dia bisa ingat dalam pikirannya akan dia sampaikan kepada perempuan siapapun yang dia temuin. Ntar kalau pas lagi ngasihin air ke rumahnya orang gitu, dia sekalian sambil cerita gitu. Jangan lupa ya nanti deket lagi nih tanggal 10 Muharram puasa. Katanya Ustadz kemarin itu. Jadi dia sambil nyampein gitu. Oh iya Miskinah, makasih ya udah diingetin gitu. Sehingga sekalian saya muliakan bacaan-bacaan apa yang diajarkan sama Ustadz, diajarkan Ustadz itu disampaikan lagi gitu. Sampai satu hari dia meninggal dunia. Sesudah dia meninggal dunia, beberapa hari kemudian seorang ulama di kampung tersebut memimpikan Miskinah dengan pakaian yang sangat indah, dengan perhiasan yang sangat mewah, bahkan pakai mahkota. Miskinah, si miskin itu dalam alam barzahnya dia bahkan dimahkotai oleh Allah Subhanahu wa taala, udah kayak queen, udah kayak ratu, teman-teman. Dipanggil dong sama si ulama yang mimpi ini. Dia bilang, "Ya Miskinah." Miskinah kemudian dengan berjalan melenggak-lenggok, dengan berjalan kayak ala ratu-ratu kecantikan, dia noleh gitu. Dia bilang, "Dhahabatil maskanah wa ja'al ghinal akbar." Kemiskinan saya sudah pergi, sekarang saya jadi perempuan kaya raya dengan kekayaan yang sangat besar. Bimanil tidzalika ya Miskinah? Gara-gara apa kamu bisa dapat kemuliaan seperti ini Miskinah? Miskinah tersebut menjawab, bijulusi li majalisi talim, karena saya selalu hadir di majelis talim, menangkap ilmu-ilmu agama, kemudian saya berusaha menyampaikannya sebisa saya kepada orang-orang yang ada di sekeliling saya. Jadi syarat mutlak buat jadi perempuan mulia adalah jangan berhenti belajar. Terus saja, sering-seringlah menuntut ilmu, sering-sering mendengarkan kajian-kajian yang bagus-bagus. Lagi pula teman-teman saudaraku sekalian, nih ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat tuh statusnya kayak makanan. Kamu kalau 3 hari gak makan kan mati, ya kan? 3 hari gak makan gak minum mati. Tapi kalau gak makan aja itu bisa bertahan sampai dengan seminggu 2 minggu katanya. Kalau gak minum aja, nah itu keseretan. Enggak ya, maksud saya itu orang itu kalau bertahan air aja itu bisa beberapa minggu gitu. Saya lupa sekarang keterangannya. Akan tetapi kalau nggak makan nggak minum, sama sekali nggak makan nggak minum tuh 3 hari teman-teman. Sehingga sekalian yang saya muliakan. Nah ini nih, jadi itu syarat mutlaknya menjadi seorang perempuan yang mulia adalah berilmu, belajar. Jangan berhenti belajar, belajar terus. Ustazah belajarnya sama siapa aja? Sama orang berilmu yang punya nasab keilmuan, bukan nasab ini ya, bukan nasab silsilah abna, silsilah garis keluarga, bukan. Akan tetapi nasab keilmuan yang bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia itu dapetin ilmunya dengan berguru kepada seseorang, yang dapetin ilmunya juga dengan berguru. Dianya juga berguru sampai nyambung kepada para tabi'in, kepada sahabat Nabi Muhammad, dan bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya silsilah ilmu. Teman-teman sekalian, sebab enggak semua orang pinter itu punya silsilah ilmu. Ada juga yang dia pinter menyampaikan, kalau ditanya kamu belajarnya dari mana? Dari Mbah Google. Asal belajar dari Mbah Google gitu ya. Cuman nanya, ngeliatin gitu. Hukum sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah itu nanti keluar macam-macam hukumnya teman-teman. Hukum berziarah kubur. Dia nanti akhirnya bisa bikin hukum macam-macam tuh. Biar ziarah kubur ternyata hukumnya haram, kan begitu kan? Nah, ini nggak jelas nih jadinya, karena tidak memiliki silsilah ilmu bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
jadi menanya nih dalam hatinya, ini sebenarnya hukumnya ziarah bagaimana? Ya baguslah. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi Muhammad, berziarahlah kalian ke kubur, itu akan membuat kalian teringat kepada akhirat. Apalagi kalau kuburnya para wali, apalagi jika itu kuburnya para nabi. Berziarah kepada mereka menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dan pertolongan dari mereka-mereka semuanya, insya Allah kelak di hari akhiratnya. Teman-teman sekalian, jadi yang pertama syaratnya harus berilmu. Syarat yang keduanya 3 aja deh, gak usah banyak-banyak ya, biar teman-teman ngingetnya dengan mudah. Yang kedua, kalau kamu pengen jadi perempuan yang mulia, syaratnya harus beriman. Selain kamu punya ilmu, kamu juga punya iman. Apa imanmu? Imanmu kamu meyakini bahwasanya tidak ada sesiapa pun memiliki kekuatan untuk apapun selain semuanya adalah miliknya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian, kamu punya anak, anakmu itu bukan milikmu, dia adalah miliknya Allah. Kamu punya suami, suamimu bukan milikmu, suamimu miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kamu punya diri, dirimu ini bukan milikmu, badanmu ini bukan milikmu, akan tetapi badanmu ini miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sok-sokan kamu punya ini, kamu punya itu. Semua adalah miliknya Allah. Kalau kamu tidak mengerti menghargainya, kalau kamu lupa atau merasa diri sok-sokan memilikinya, saya khawatir yang punya akan cabut balik kenikmatan tersebut darimu. Hati-hati teman-teman saudariku sekalian, hati-hati. Semua miliknya Allah. Anak kamu punyanya Allah, suami kamu punyanya Allah, harta kamu punyanya Allah, rumah kamu punyanya Allah, tas yang kamu pakai punyanya Allah, badanmu punyanya Allah, kesehatanmu punyanya Allah. Semuanya miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong punya harta, jangan sombong punya tahta, jangan sombong punya rupa yang cantik. Jangan teman-teman saudaraku sekalian, Allah dengan mudah bisa menghilangkannya darimu. Bahkan jangan sombong punya ilmu, Allah dengan mudah dapat mencabutnya darimu. Saya nih yang paling berilmu nih, yang lain-lain apa? Gak pada tahu. Berapa banyak hadis yang kamu hafal? Berapa banyak ayat Al-Quran yang kamu hafal? Teman-teman saudariku sekalian, ingatanmu, hafalanmu dengan sangat mudah Allah kalau mau hilangin begitu aja. Bahkan ibadahmu, jangan sombong. Kamu ketika beribadah bukan karena kamu mau ibadah, tapi karena Allah memudahkanmu untuk melakukannya. Ketika kamu sholat, jangan sok-sokan, saya dong sholatnya, saya sholatnya gak pernah tinggal, saya sholatnya selalu berjamaah, saya sholatnya saya tambahin dengan sholat-sholat sunnah. Itu bukan darimu teman-teman. Allah kalau mau mencabut kenikmatan tersebut dengan begitu mudah. Karenanya hati-hati, hati-hati. Semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kamu sakit, yang ngasih sakit adalah Allah. Yang sopan sama Allah, yang beradab sama Allah. Jangan sampai kamu dikasih sakit, ya Allah tega sekali engkau. Selama ini saya udah sujud, selama ini saya udah sholat. Dosa apa saya ya Allah sampai engkau berikan kepada saya sakit yang seperti ini? Gak gitu caranya, gak gitu caranya. Kamu hanya perlu berkata seperti ucapan Nabi Muhammad ketika dikasih sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas keadaan apapun yang kau tempatkan aku. Sakit ini adalah menghapuskan dosa-dosaku. Ya Allah, maka jadikan sakitku ini penggugur atas dosa-dosaku. Begitu. Insya Allah. Ayo, punya iman yang kuat. Punya iman yang kuat. Kalau suaminya bilang, maaf ya hari ini rezekinya gak banyak. Oh gak apa-apa sayang, tenang aja.
Yang punya rezeki bukan kamu, yang ngatur rezeki bukan kita. Semuanya dari Allah, gak jadi masalah. Gak usah khawatir. Gitu kan enak. Betul gak? Teman-teman sekalian, saya mulakan imanmu. Ini saya sebenarnya kepengen cerita, cuman waktunya sudah semakin sempit, jadi saya akan lanjutkan aja kepada yang ketiganya. Jadi sekalian saya muliakan, yang terakhirnya, yang ketiganya, yang mesti kamu punya, selain yang pertama tadi apa? Yang kedua apa? Yang ketiga, yang terakhir yang kamu punya untuk menjadikan kamu perempuan mulia adalah bersihnya hati. Kamu kalau pengen jadi perempuan yang mulia, hatimu bersihkan. Hatimu bersihkan. Bersihkan dari apa? Dari segala kebencian. Dari segala penyakit hati seperti iri, dengki, hasut. Dari segala kesombongan, dari merasa diri sesiapa. Jangan teman-teman, kamu gak jadi perempuan mulia kalau begitu caranya. Kamu ingin jadi perempuan yang mulia, maka baguskanlah hatimu. Bersihkanlah hatimu. Setiap kali merasa diri sesiapa, ingatkan diri, kamu bukan sesiapa. Nilai kita belum ketahuan. Mulia hinanya kita bukan sekarang nilainya, bukan sekarang ketahuannya. Dan juga jangan suka menilai-nilai orang lain. Setiap kali hatimu mulai tuh, saya nih yang terbaik. Atau setiap kali hatimu berkata, wah si ibu itu tuh kayaknya pantasnya masuk neraka dah. Si itu tuh suka ganti-ganti laki-laki itu, saya pernah lihat dia diantrinnya ganti-ganti. Teman-teman saudaraku sekalian, kita di atas muka bumi ini masih sama-sama sebagai yang diuji. Pengujinya satu, namanya Allah. Kita ini sama-sama sedang dilihat, sedang diuji nih. Ini pertandingannya masih berjalan. Jangan kesibukan ngeliat-ngeliat peserta yang lain. Ini hari ini nih masih lagi ada pesta olahraga ya. Apa namanya? Pora, nih kan? Ini kayak gini nih. Kita hidup di atas muka bumi ini nih kayak lagi masih mengikuti pora nih, ibu sekalian. Masih lagi pertandingan, ada jurinya. Urusan menilai peserta-peserta yang lain itu urusannya juri, bukan urusanmu. Kalau ada orang lagi ngikutin pertandingan, tapi kerjaannya nilai peserta yang lain, ini kira-kira gimana nih dia nih? Dia lagi ikutan jalan cepet gitu ya, tapi kerjaannya yang, kesian banget deh si itu deh. Iya ampun, jalannya lambat banget, ya ampun saya dong jalannya cepet. Terus aja gitu kayak gitu. Itu yang ada akhirnya bisa dikeluarkan dari pertandingan. Bukan begitu? Saudaraku sekalian, kita sama-sama masih sedang diuji. Sebagai yang sama-sama masih sedang diuji, enggak usah kebanyakan melihat yang lain-lain dan memberikan penilaian. Cukuplah penilaian itu dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapapun. Kita hanya perlu menjalani setiap ujian dengan cara-cara yang terbaik. Ustazah, nilainya ketahuannya kapan? Nanti saat kamu berada dalam alam kuburmu, teman-teman. Saya seperti yang Ibu Hasna tadi bilang, baru kehilangan orang tua saya, ibu saya. Ibu saya baru meninggal dunia, saya jadi tahu betapa mulianya ibu saya ketika beliau meninggal dunia. Saya tahu beliau adalah seorang ahli ibadah yang luar biasa. Saya ingat, saya kalau lagi pulang ke rumah saya, pulang ke kampung kami, saya tinggal di Jakarta, orang tua saya di Indramayu. Saya kalau pulang ke kampung itu, saya suka tidurnya malam karena memang saya biasanya terbiasa tidurnya agak cukup larut malam gitu. Kecuali kalau lagi perjalanan seperti ini, saya mengusahakan untuk tidur lebih awal. Itu saya kalau tidurnya malam itu, saya kalau misalnya tidur gitu ya jam 12:30, itu saya akan dengerin suara di dapur gitu. Dapur tuh udah mulai hidup gitu kan, jam 12:30. Suara umi saya yang mulai bangun untuk ibadah malam, sementara saya bahkan belum tidur. Beliau tahajud, di dapur bikin minuman dulu gitu. Kadang juga siapkan minuman buat ayah saya. Kemudian beliau sibuk dengan tahajudnya.
Kalau udah tahajud tuh air matanya berlelehan gitu. Insya Allah luar biasa sekali. Saya ingat umi saya suka baca Al-Quran, tapi di akhir-akhir hidupnya itu kayak 5 tahun yang lalu mata umi saya, ini saya akhirnya jadi cerita ini ya. Gak apa-apa ya, boleh ya. Teman-teman saya sekalian, sampai 4:30 lah ya. Boleh? Umi saya itu 5 tahun sebelum meninggal dunia, matanya mulai berkurang penglihatannya. Terus umi saya tuh bilang, ya ampun Im, umi kalau ngelihat kaca nih suka gak kelihatan muka umi kayak gimana gitu. Umi juga suka gak ngelihat, maaf ya nak ya gitu. Suka mulai gak kelihatan gitu. Terus umi saya bilang, umi sedih banget, umi sekarang udah gak bisa baca Quran karena gak bisa kelihatan gitu. Akhirnya saya bilang sama umi saya, Mi, mata umi ini hanya katarak, saya bilang. Ini Mi, umi operasi sebentaran 10 menit mata umi bisa lihat lagi. Tapi kan namanya orang tua ya takut gitu sama operasi itu kan kayak ada di meja operasi gitu, dibelah-belah, di gitu-gitu lah. Umi saya takut gitu. Jadi akhirnya umi saya tuh nunda. Sampai akhirnya kami tuh dorong umi biar mau operasi dengan cara orang-orang yang sudah selesai dioperasi dan berhasil biar ketemu sama umi saya gitu, ngobrol gitu. Biar umi saya bisa tanya-tanya gitu. Itu setiap kali yang ditanya sama umi saya tuh, umi saya ngomongnya kayak begini nih. Udah operasinya? Udah Mi, alhamdulillah. Udah bisa baca Quran. Udah bisa baca Quran lagi. Iya Mi, alhamdulillah Mi, baca Quran jadi terang. Oh, mulai tuh umi saya tuh kepengen tuh. Ada satu orang ditanya sama umi saya, udah operasi? Udah Mi, alhamdulillah. Udah bisa baca Quran? Saya memang gak bisa baca Quran Mi. Dia ternyata memang gak bisa baca Quran gitu. Seumur hidupnya gak pernah belajar ngaji, jadinya memang gak bisa baca Quran. Umi saya nanya gini nih, lah terus ngapain dioperasi? Sampai adik saya cubit umi, karena maksudnya kan pertanyaannya gak pantas ya. Umi saya terus cerita sama saya, karena saya waktu itu gak ada, kata umi gini, ada orang mau-maunya dioperasi, padahal dia nggak bisa baca Quran. Ngapain ya nak dia dioperasi matanya? Kayak menurut umi saya tuh matamu itu perlu buat lihat biar bisa lihat Al-Quran. Ngapain kamu punya mata terang-terang begitu kalau bukan buat baca Al-Quran gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tahajud iya, sholat berjamaah gak pernah tinggal. Bahkan umi saya itu kalau sholatnya di masjid gitu kan, kalau pulang terus saya bilang, umi udah sholat, udah nak di masjid. Ya ampun Mi, saya gak ada temennya nih buat sholat. Ya udah umi sholat lagi deh, temenin kamu deh. Sebilang kan umi udah sholat. Ya gak apa-apa, mungkin umi sholatnya yang dulu-dulu ada yang gak rapi gitu, mungkin ada sholatnya yang gak sah mungkin. Jadi umi sholat lagi aja sama kamu. Itu umi saya pada udah mulai sakit. Umi saya udah sholatnya di kursi itu beliau tetap aja setiap kali kami sholat berjamaah gitu, umi mau sholat lagi. Padahal beliau udah mengerjakan sholat. Dari senengnya sama sholat berjamaah dan dari senengnya beliau sama sholat. Teman-teman sekalian saya muliakan, dan kalau urusan sedekah tuh ngasih sama orang lain, kami nih anak-anaknya sampai adik saya tuh sampai suka bilang gitu sama saya gitu, Kak, kalau ada barang mahal-mahal jangan kasih umi Kak. Saya bilang, Mang kenapa? Itu sebentaran aja Kak sama umi, sehari 2 hari. Habis itu umi juga bakalan kasih. Ntar yang dikasih tuh mending siapa gitu, keponakan apa siapa gitu. Yang dikasih tuh pengemis lah dikasih sama dia. Dikasih tas yang ada mereknya gitu. Ya Allah, ya Allah. Tuh umi saya tuh kayak nggak nganggep gitu. Hartanya itu semuanya ya dikasih-kasihin aja. Subhanallah teman-teman sekalian. Beliau itu waktu meninggal dunianya itu sampai rumah sakit tuh sampai heran-heran gitu. Kamar yang umi saya sempat hanya beberapa jam ada di rumah sakit tuh, dokternya sampai bilang, kenapa ya? Apa memang Nabi Muhammad itu wangi gitu? Kenapa memangnya Pak Dokter? Dokternya cerita sama abah saya. Dia bilang kamar yang bekas umi dirawat itu semuanya jadi wangi, bahkan sarung tangan yang buat pegang umi sebelum umi meninggal semuanya jadi wangi semua baunya. Teman-teman sekalian, karena umi saya itu
Cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Yang dipanggil tuh cuman Rasulullah, Rasulullah gitu terus. Kalau sakit-sakit tuh ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kerjaannya sholawatan aja. Dan beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia, itu beliau sering sekali menyampaikan kepada kami ini keluarganya ya. Beliau bilang tuh, Umi udah kangen sama Nabi Muhammad. Umi pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Gitu. Sampai bolak-balik berulang kali nanya sama saya, karena saya anaknya dan ustazah gitu ya. Umi saya nanya gini, Im, kalau Umi meninggal dunia bisa nggak ketemu Rasulullah? Saya bilang, Mi, kalau Umi besar cintanya sama Nabi Muhammad, Umi bakalan jumpa sama Rasulullah. Alhamdulillah, doain ya nak ya, gitu. Doain ya nak. Saya bilang, iya Mi, saya pasti akan doain Umi. Teman-teman sekalian saya muliakan, beliau itu meninggal dunia. Itu sepanjang malam kan jenazahnya memang masih besoknya dikuburkan gitu ya. Sepanjang malam orang nyolatin Umi saya tuh nggak berhenti. Dan itu bukan karena saya anaknya ustazah gitu, bukan karena saya sebagai anaknya seorang ustazah sehingga orang-orang berdatangan untuk menyolati jenazah Umi saya gitu, bukan. Karena bahkan yang datang untuk nyolatin Umi saya tuh dari malamnya sebelum besoknya dibawa jenazahnya, itu bahkan gak kenal sama saya. Saya tungguin jenazah Umi saya tuh jam 1 malam, jam 12 malam, jam 2 malam sampai jam 3 malam. Ada orang datang untuk bilang, boleh saya sholatin jenazah Umi? Saya bilang iya silahkan gitu. Saya tanya gitu, dari mana? Saya dari Bandung. Kak, manggil saya Kak, berarti kan gak kenal sama saya. Ada yang bilang saya dari Sumedang Mbak, katanya gitu. Berarti ini orang gak kenal sama saya bahkan gitu. Teman-teman saya sekalian, nyolatin jenazahnya Umi gak berhenti. Yang duduk di depan jenazahnya untuk kirim tahlil, untuk kirim Fatihah itu gak berhenti sampai pagi-pagi jenazah Umi dibawa untuk disolatkan di masjid. Subhanallah. Dan itu orang sedekah, orang kirim makanan gak berhenti sampai kami bisa menjamu semua orang-orang yang datang untuk bertakziah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, dan itu subhanallah, subhanallah. Kalau teman-teman mau lihat itu ada di YouTube juga itu ya. Apa gitu keterangannya, memoir apa-apa gitu dari Umi saya waktu meninggal dunia. Itu jenazahnya dibawa dari masjid ke tempat dikuburkan. Jenazahnya tuh seperti lari gitu. Sampai yang ikut menguburkan jenazah Umi saya itu sampai harus lari-lari buat ngikutin jenazah. Sampai saya penasaran, berulang kali saya lihat itu, ini mungkin Umi saya dibawa naik mobil atau gimana gitu. Apa dibawa gerobak, didorong apa gimana gitu. Padahal enggak, ditandu, tapi tuh lari-lari gitu jenazahnya. Sampai abang saya tuh cerita, saya sampai harus naik motor buat biar bisa di depan agar saya itu bisa naroin jenazah Umi gitu di dalam kuburnya gitu. Dia bilang saya sampai harus muter karena rombongan jenazah ini sangat banyak sekali, sekitar 1 kilometer yang nganterin jenazah Umi saya, orang-orangnya itu. Dia bilang saya sampai harus muter naik motor dan itu nggak keburu juga, Umi saya jenazahnya udah terlebih dahulu nyampe di tempat tersebut. Lari jenazahnya. Saya ketika lihat videonya, karena saya nggak ikutan nganter jenazah, sebagai perempuan kan kita nggak ikutan nganter jenazah. Saya jadi kebayang-bayang gitu apa yang Nabi Muhammad ceritakan, bahwa jenazah tuh kalau dia dapat rahmatnya Allah, kalau dia adalah orang mulia yang sudah dijanjikan segala keindahan di dalam alam kuburnya, teman-teman saya sekalian, kalau dibawa menuju alam kubur, itu jenazahnya akan berkata, akan bicara dengan ucapan yang didengarkan semuanya kecuali oleh manusia sama jin. Manusia sama jin nggak bisa dengar, tapi yang lain, tikus, kucing, kalau ada di sekitar situ gitu ya, semuanya bisa dengar. Apa yang dia ucapkan? Kalau dia adalah jenazah yang mulia, jenazah orang mulia, dia akan berkata, asri'u bi ila jannati rabbi rahman ghaira qadban. Segeralah bawa saya, segera bawa saya, ayo cepetan bawa saya, cepetan bawa saya. Saya sudah tidak sabar lagi untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan dia ridha kepada saya. Sementara kalau jenazah itu adalah jenazah orang yang hina, saat dibawa tuh
dibawa dengan keranda itu, dia akan berteriak-teriak dengan teriakan yang juga didengarkan oleh semuanya kecuali oleh manusia dan jin. Dia akan berkata, ya wailakum aina tadhhabuna bi, ya wailakum aina tadhhabuna bi, irji'u li ila baiti, kembalikan saya ke rumah saya. Kemana kalian mau bawa saya? Jangan bawa kalian jangan bawa saya pergi, kembalikan saya ke rumah saya. Saya masih punya suami, saya punya anak-anak, saya masih punya barang-barang di rumah saya yang begitu enak, begitu nikmat. Kembalikan saya takut, saya nggak mau pergi. Ibu-ibu, teman-teman saya sekalian, kamu hanya akan menjadi salah satu di antara keduanya. Saat kamu meninggal dunia nanti, semua penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akan berikan kepadamu. Apakah kamu adalah orang mulia yang kedatanganmu disambut oleh rahmatnya Allah, oleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibisikkan di telingamu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai pemilik jiwa yang tenang, saatmu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, radiyatan mardiyah, kamu diridhoi oleh Allah dan kamu juga cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah kamu adalah orang-orang yang hina, yang tidak berhasil meraih kemuliaan, sehingga di saat kamu dikembalikan ke dalam alam kuburmu, kamu tidak disambut oleh sesiapa, justru kamu disambut oleh kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Yuk jadi perempuan-perempuan mulia. Hidup kita udah enggak lama lagi, teman-teman. Beberapa saat lagi kita pun juga akan masuk ke dalam alam kubur kita. Mari menjadi peserta-peserta perlombaan di atas muka bumi ini dan menjadi yang terbaiknya. Tidak dalam pandangan manusia, akan tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbuat kebaikan, enggak usah kepengen dicatat namanya. Udah kok, udah ada malaikat raqib atid yang akan mencatatkan semua, entah itu kebaikan ataupun keburukan-keburukanmu. Gak usah seneng banget sih update di status nikmat hari ini berbuka puasa dengan keluarga. Gak usah begitu. Gak usah yang update status di jam 2 malam indahnya tahajud. Gak usah. Biarkan Allah menilaimu. Jika bahkan andai orang di atas muka bumi ini tidak menganggapmu seseorang, jika kamu mulia di mata Allah, kamu akan tetap menjadi seseorang yang mulia dan bahagia hidupnya dunia hingga akhiratmu. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita semuanya. Yuk kita bacain Fatihah bersama dengan hujan yang masih turun rintik-rintik ini. Allah hendak mengijabah doa-doamu, teman-teman saudaraku sekalian. Kita mau minta kepada Allah kematian dalam husnul khotimah. Kita mau minta sama Allah hidup dalam keadaan mulia. Kita mau minta sama Allah mati dalam keadaan mulia. Kita mau minta pada Allah Subhanahu wa taala dikubur dalam keadaan mulia. Kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala di mahsyar dalam keadaan mulia. Digiring di belakang manusia paling mulia, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti kita ada di belakang perempuan-perempuan mulia, di belakang Sayyidah Khadijatul Kubra, di belakang Sayyidah Fatimatuz Zahra, di belakang Sayyidah Aisyatur Ridha. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak di hari akhirat nanti kita dikumpulkan kembali bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menghidupkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sampai kapanpun, semoga kita tidak pernah terputus dari Nabi Muhammad. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Nabi kita Muhammad alaihi wasallam ridha kepada kita, menyayangi dan mencintai kita. Semoga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenan menerima kita sebagai umatnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita pun juga dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya yang mulia insyaallah. Hidup dalam keadaan mulia, mati dalam keadaan mulia. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillah.